Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa pada pelajaran fisika kelas 10 SMA Negeri 2 Bau bersama saya Agus SPD. Pada bab awal materi fisika kelas 10, kita akan membahas tentang ruang lingkup fisika, metode ilmiah dan keselamatan kerja yang terdiri dari dua subbab, yaitu A. Fisika dan peranannya bagi kehidupan, kemudian B. Metode ilmiah dan keselamatan kerja. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas subbab A, fisika dan peranannya bagi kehidupan. Subjudul nomor 1, hakikat fisika. Fisika merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan alam atau yang kita kenal dengan sains. Sains merupakan cabang pengetahuan yang dibangun berdasarkan pengamatan dan klasifikasi data yang biasanya disusun dan diverifikasi dalam hukum-hukum yang bersifat kuantitatif yang melibatkan aplikasi penalaran matematika dan analisis data terhadap gejala-gejala alam. Nah, dengan demikian, pada hakikatnya sains atau fisika merupakan ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya dan melalui suatu rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah. Bagian A, fisika sebagai ilmu. Fisika sebagai bagian dari ilmu pengetahuan alam atau IPA mempunyai beberapa ciri sebagai berikut. 1. Mempunyai objek kajian berupa benda konkret. Dalam hal ini nyata dan ada. Kemudian kedua, dikembangkan berdasarkan pengalaman atau melalui percobaan yang disengaja. Ketiga, sistematis, yaitu menggunakan langkah-langkah yang urut dan bersifat baku. Keempat, menggunakan cara berpikir logis dan konsisten, yaitu cara berpikir yang menggunakan logika, teratur, dan disiplin. Kemudian kelima, hasil kajiannya bersifat objektif, artinya selalu memihak pada kebenaran ilmiah. Kemudian keenam, hukum-hukum fisika yang dihasilkan dari berbagai percobaan berlaku umum, tetapi dengan beberapa ketentuan yang mendukung. Contohnya, hukum pertama Newton hanya berlaku pada kondisi benda tanpa gesekan. Bagian B, cabang-cabang fisika. Fisika mempunyai ruang pembahasan yang cukup luas dengan cabang-cabang fisika sebagai berikut. Nomor 1, mekanika. Mekanika adalah cabang fisika yang mempelajari tentang gerak, yang kemudian terbagi menjadi dua, yaitu kinematika dan dinamika. Kemudian kedua, fisika kuantum. Fisika kuantum adalah cabang fisika yang membahas mekanika pada tataran atom dan subatom.
Ketiga, mekanika fluida membahas tentang zat alir yang dapat berupa zat cair dan gas. Kemudian keempat, elektronika. Elektronika adalah cabang fisika yang mempelajari alat listrik arus lemah. Kemudian kelima, elektrostatis. Ini adalah cabang fisika yang membahas tentang muatan listrik yang diam. Kemudian keenam, elektrodinamika. Elektrodinamika merupakan cabang fisika yang membahas tentang muatan listrik yang bergerak atau yang umum kita kenal dengan arus listrik. Selanjutnya yang ketujuh, bioelektromagnetik. Ini adalah cabang fisika yang membahas tentang fenomena elektromagnetik pada jaringan makhluk hidup. Kemudian yang kedelapan, termodinamika. Termodinamika merupakan cabang fisika yang membahas tentang energi atau panas yang berpindah. Selanjutnya kesembilan, fisika inti. Fisika inti merupakan cabang fisika yang mengkaji tentang atom atau bagian-bagian atom. Selanjutnya yang ke-10, fisika gelombang. Fisika gelombang adalah cabang fisika yang membahas tentang gelombang. Kemudian yang ke-11, optika geometris, membahas tentang cahaya dan karakteristiknya pada alat-alat optik. Kemudian ke-12, kosmologi atau astronomi. Ini membahas tentang perbintangan dan benda-benda angkasa. Selanjutnya ke-13, fisika kedokteran atau biasa juga disebut fisika medis. Membahas tentang penerapan ilmu fisika dalam bidang kedokteran atau medis. Selanjutnya ke-14, fisika radiasi. Ini adalah cabang fisika yang membahas tentang proses perpindahan energi. Kemudian yang ke-15, fisika lingkungan, mempelajari tentang kaitan fenomena fisika dengan lingkungan. Ke-16, geofisika, mempelajari tentang gempa, magnet bumi, dan efek gravitasi bumi. Selanjutnya ke-17, ekonomi fisika. Ini merupakan aplikasi fisika dalam bidang ekonomi. Kemudian ke-18, fisika komputasi adalah gabungan dari fisika, kemudian sains komputer, dan matematika terapan. Ke-19, fisika modern. Fisika modern merupakan cabang fisika yang mempelajari materi pada skala atomik, subatomik, dan partikel yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Mari kita perhatikan contoh soal berikut. Seorang pembalap melakukan gaya sentripetal ketika melakukan belokan di tikungan. Hal ini dapat dikatakan bahwa pembalap tersebut menerapkan cabang fisika yang disebut sebagai berikut. A. Fluida. Kemudian B. Mekanika. C. Fisika inti.
D. Elektromagnetik, kemudian E. Elektrostatis. Nah, berdasarkan pembahasan kita sebelumnya, maka kita perhatikan bahwa contoh soal ini berkaitan dengan gerak, di mana cabang fisika yang membahas tentang gerak adalah mekanika. Jadi, jawaban yang benar yang berkaitan dengan contoh soal di atas adalah option B, yaitu mekanika. Kita lanjut pada judul nomor 2, peranan fisika bagi kehidupan manusia. Pada zaman modern seperti saat ini, fisika sangat berperan dalam kehidupan manusia pada bidang-bidang sebagai berikut. A. Bidang kedokteran dan kesehatan. Pada bidang kedokteran dan kesehatan ini, peranan fisika antara lain pada penemuan sinar X atau sinar Rontgen, kemudian penemuan sinar laser, penemuan sinar gamma, dan lain-lain sebagainya. Bagian B, bidang pertanian. Pada bidang pertanian, fisika berperan membantu menemukan alat-alat pertanian dan penemuan bibit unggul dari proses rekayasa genetika. Selanjutnya, bidang transportasi. Bidang transportasi, fisika berperan pada penemuan mesin, kemudian penemuan berbagai konsep gerakan benda yang berpengaruh terhadap pembuatan mobil, motor, dan lain-lain. Kemudian bagian D, bidang industri. Bidang industri, pada bidang ini fisika berperan pada penemuan berbagai jenis mesin, kemudian penemuan teknologi laser, dan lain sebagainya. Selanjutnya bagian E, bidang komunikasi. Pada bidang komunikasi, fisika berperan pada penemuan gelombang elektromagnetik. Jadi penerapan gelombang elektromagnetik pada telepon genggam, kemudian penemuan fiber optik untuk jaringan internet, dan pengiriman data melalui satelit. Terakhir, bidang energi. Pada bidang energi ini, fisika berperan pada penemuan generator sebagai penghasil energi listrik. Kemudian penggunaan radioaktif sebagai reaktor nuklir, dan pemanfaatan sinar surya pada sel surya sebagai energi alternatif. Kita perhatikan contoh soal berkaitan dengan materi di atas tadi. Perhatikan beberapa kalimat berikut. 1. Penemuan sinar laser. Kemudian kedua, penemuan peralatan gelombang radio. 3. Penemuan sinar gamma. Keempat, penemuan fiber optik. Berdasarkan pernyataan di atas, peranan fisika yang diterapkan dalam bidang kedokteran dan kesehatan ditunjukkan nomor sebagai berikut. A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, kemudian C. 3 dan 4, D. 1, 2 dan 3, kemudian E.
1, 2, 3, dan 4. Nah, berdasarkan pembahasan sebelumnya, untuk bidang kedokteran dan kesehatan, peran fisika ada pada nomor 1, penemuan sinar laser. Kemudian nomor 2, penemuan peralatan gelombang radio, misalnya USG untuk mengetahui kondisi bayi dalam rahim ibunya. Kemudian ketiga, penemuan sinar laser yang berguna untuk mensterilkan alat-alat pada bidang kesehatan. Kemudian yang keempat, penemuan fiber optik itu tidak termasuk pada peranan fisika pada bidang kedokteran dan kesehatan, melainkan pada bidang komunikasi. Jadi yang benar adalah nomor 1, 2, dan 3 atau pada option D. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga anak-anakku sekalian dapat memahaminya, dan selanjutnya silahkan tambah pengetahuan Anda dengan membaca buku pegangan atau mencari informasi di dunia maya atau internet. Demikian, atas perhatiannya Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.